Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Iras Aprilia, tentunya dalam pembahasan fakta dan realitas sosial. Sebelumnya, selamat hari Jumat, selamat pagi juga untuk kalian dimanapun berada. Semoga hari Jumat kalian penuh keberkahan gitu ya. Dan jangan lupa bagi yang muslim juga baca Al-Kafinya. Nah, di konten aku kali ini aku akan bahas tentang sebuah kasus yang sedikit berbeda dari kasus yang pernah aku bahas. Dimana kasus ini adalah wabah tarian, yang dimana tariannya ini berujung kepada kematian mereka sendiri. Nah, kalian penasaran kan? Cek. Oke kan, sebelum aku ke pembahasannya, aku ucapin dulu terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, men-like, subscribe, dan mengkomen video ini. Aku ucapin terima kasih banget kalian udah mendukung channel ini. Nah kan, aku langsung aja ke pembahasannya. Ini itu tentang sebuah kasus dimana yang disebut dengan epidemi atau wabah tarian. Aneh kan gitu. Ada ternyata epidemi tarian atau wabah tarian yang terjadi pada saat Kekaisaran Romawi kuno. Nah, ini terjadi sudah sangat lama pada tahun 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Awal kejadian ini dimulai pada saat bulan Juli musim panas. Ada seorang wanita dengan nama Trufea. Dia turun ke jalan tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa musik, kemudian menari sesuka hatinya selama diperkirakan itu 4 hari. Dia menari itu tanpa henti hingga kakinya lecet, hingga kakinya berdarah. Kemudian orang-orang yang melihatnya sempat mengira bahwa dia itu kerasukan setan. Ketika dia pingsan setelah lelah menari, setelah capek menari, kemudian dia dibawa ke tempat suci di sebuah pergunungan. Setelah kejadian yang dialami oleh Trufea ini, ternyata tidak berhenti di sana. Tarian semakin terus berlanjut. Setelahnya banyak warga-warga yang turun ke jalan tanpa alasan juga, tanpa sebab yang jelas, tanpa musik mereka menari sesuka hati, menari tanpa henti, menari tanpa kenal lelah selama diperkirakan itu 4 hari hingga 6 hari. Bahkan dalam seminggu itu bisa diperkirakan sekitar 34 orang turun ke jalan untuk menari tanpa sebab tadi, tanpa lelah tadi. Selama berhari-hari tanpa henti mereka terus menari. Nah, bahkan diperkirakan juga ada sekitar 400 orangan dalam sebulan untuk menari tanpa henti tadi, tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab yang jelas. Mereka terus menari hingga kelelahan, hingga kecapean, kemudian mereka ada yang meninggal. Catatan pemerintah setempat pun mengatakan mereka tidak mengetahui alasan atau penyebab pasti kenapa warga-warga mereka itu turun ke jalan untuk menari tanpa henti hingga berujung kepada kematian mereka sendiri gitu. Para penari ini meninggal disebabkan karena menari yang cukup lama, kemudian lelah, kena serangan jantung, stroke, dan meninggal. Dan pemerintah nggak tahu penyebabnya apa gitu. Yang jelas mereka melihat, menyaksikan bahwa warga mereka itu semakin hari banyak yang turun ke jalan untuk menari tanpa henti hingga mereka meninggal gitu. Pada saat wabah semakin buruk, tentunya pemerintah setempat itu khawatir, kemudian mencarikan solusinya dengan cara mendatangi seorang dokter dan bertanya ini kenapa. Dokter pun bilang ini wajar, ini disebabkan karena darah panas. Alih-alih memberikan resep, pemerintah setempat justru mendorong agar lebih banyak lagi tarian dengan cara membuka balai, membuat panggung kayu agar para penari ini turun ke jalan untuk menari gitu. Pemerintah setempat percaya pada saat itu bahwa si penari ini akan sembuh sendiri apabila mereka terus menari sepanjang hari, sepanjang malam tanpa henti. Dan pemerintah setempat pun mendatangkan musisi agar si penderita penari ini terus menari tanpa henti agar mereka sembuh gitu. Padahal kan nggak gitu. Nah, tapi karena pola pikir mereka, karena kepercayaan mereka berbeda, karena mereka tidak tahu alasannya, maka mereka beranggapan bahwa ketika mereka datangkan musisi untuk terus menari, bisa jadi mereka sembuh gitu. Berdasarkan hasil penelitian pada saat itu, teori modern mengatakan bahwa wabah tarian ini itu terjadi karena warga keracunan makanan dari produk kimia yang beracun gitu. Tapi nggak tahu juga, karena pada saat itu banyak spekulasi yang mengatakan wabah ini terjadi disebabkan oleh banyaknya faktor. Bahkan pada saat itu pun banyak muncul spekulasi yang mengatakan bahwa wabah tarian ini itu terjadi karena histeria massalnya penduduk setempat itu dikarenakan oleh stresnya gitu. Nah, spekulasi ini masuk akal. Pada saat itu warga mengalami kesulitan yang amat sangat sulit. Mereka mengalami kemiskinan, gagal panen, penyakit di mana-mana, mereka kelaparan. Nah, di lain hal, spekulasi lain juga mengatakan bahwa
wabah tarian ini itu terjadi disebabkan karena adanya kekuatan supranatural yang dimiliki oleh seseorang. Dia mampu mengendalikan pikiran orang-orang untuk terus menari tanpa henti tadi gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak spekulasi, banyak pendapat atau banyak anggapan yang mengatakan bahwa wabah menari ini disebabkan oleh banyaknya faktor tanpa mereka jelas faktor mana yang betul sebenarnya. Dari wabah ini tidak satu pun ciri yang bisa diidentifikasikan karena dinyatakan memang tidak diketahui alasan jelasnya kenapa warga-warga mereka itu turun ke jalan kemudian menari. Tidak ada ciri fisik yang nampak, tidak ada berupa penyakit apapun. Yang jelas mereka turun ke jalan menari tanpa henti hingga berujung kepada kematian mereka gitu. Jadi tidak ada ciri fisik, tidak ada ciri apapun yang menunjukkan itu adalah sebuah penyakit. Yang jelas pada saat itu kenapa bisa warga mereka itu turun ke jalan untuk menari tanpa henti hingga berujung kepada kematian mereka. Itu yang jelasnya. Dari kasus ini tidak dipastikan berapa jumlah korban yang meninggal. Di media mengatakan ada sekitar 400 orang lebih warga yang meninggal disebabkan karena menari tanpa henti yang mereka lakukan. Kondisi ini tentunya membuat daerah atau wilayah Kekaisaran Romawi kuno pada saat itu mengalami kekacauan, huru-hara di mana-mana yang membuat pemerintah setempat itu khawatir. Nah, gimana menurut kalian kan? Mungkin cerita ini terlihat semacam cerita kuno yang tidak masuk akal gitu. Memang kuno ya, memang udah sangat jauh pada tahun 15-18 gitu. Tapi asal kalian tahu bahwa ini benar adanya, ini fakta, dan bahkan ini tercatat pada catatan medis mereka, tercatat pada kewarganegaraan mereka, tercatat pada kepercayaan mereka, atau tercatat pada agama mereka bahwa kondisi ini betul-betul terjadi, bahwa kondisi ini terjadi dan mengakibatkan huru-hara di negara mereka gitu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Aku akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Tentunya aku harap bisa bermanfaat untuk kalian. Tunggu aku dengan konten yang lainnya, dengan cerita yang lainnya, dengan pembahasan yang lainnya. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.